Hai teman-teman, saya Harry Sultan. Kalian pasti pernah dengar ungkapan impor dunia ketiga, jadilah dunia ketiga. Saya punya teori tentang ini. Dunia ketiga bukan dunia ketiga karena kurang sumber daya alam atau konspirasi dunia maju terhadap mereka. Dunia ketiga disebut demikian karena orang-orang di negara-negara itu. Dan bukti terbesarnya adalah ketika Anda membawa orang-orang tersebut ke negara maju, ke masyarakat maju, maka Anda akan melihat bahwa masyarakat maju itu juga mulai menurun. Dan saya percaya bahwa Barat telah mencapai titik kritis di mana Anda bisa melihat penurunan signifikan pada infrastruktur, institusi, lalu lintas. Hampir semua hal menurun untuk menyamai standar negara dunia ketiga. Kita sudah melihat itu di Inggris, kita sudah melihat itu di Amerika, dan sekarang kita melihatnya di Australia. Saat saya pindah ke Australia dari Pakistan di usia 19 tahun, hal pertama yang saya perhatikan adalah lalu lintas di sana sangat teratur. Semua tetap di jalur dan suka memberi jalan. Orang dari negara maju takkan paham hal itu, kecuali pergi ke India, Pakistan, atau Bangladesh. Di sana Anda akan mengerti. Lihat ini. Apa ini? Semua orang hanya memikirkan dirinya sendiri. Orang di negara dunia ketiga sering tidak tertib dan kurang disiplin. Kita mengira orang-orang ini akan beradaptasi saat datang ke negara asing. Dan sejujurnya, ketika jumlah mereka sedikit, memang tetap seperti itu. Namun saat jumlah mereka bertambah, kebiasaan lama tetap sulit hilang. Saya sudah melihat itu di Australia. Pinggiran barat Melbourne dipenuhi migran, lalu lintasnya langsung memburuk. Saya pernah melihat hal serupa di London. Itu juga terjadi di Amerika, contohnya sopir Somalia ini. Menuju arah salah. Alih-alih menepi saat melihat mobil mendekat, saksi menyebut truk justru mempercepat hingga 50 mil per jam. Dan lihat, dia juga sedang menelepon. Tidak ada yang menyadari itu. Dia benar-benar sedang menelepon. Mobil melaju salah arah hampir 3 mil dengan kecepatan tinggi, namun ajaibnya tak menabrak siapapun menurut patroli Jalan Raya Missouri. Akhirnya mereka memberhentikan pengemudi dengan surat izin mengemudi komersial sah dari Minnesota. Patroli Jalan Raya menyatakan saat pemberhentian, petugas kami menginspeksi pengemudi dan menemukan bahwa ia tidak dapat mengenali rambu jalan sesuai aturan pengangkut motor federal. Strict aturan pengangkut motor federal, dia dilarang beroperasi dan mengemudi lagi. Berikut yang kami ketahui tentang bisnis truk tertentu ini. Cargo Transportation Limited Liability Company dijalankan dari sebuah apartemen di Hopkins, Minnesota, tepat di luar Minneapolis. Perusahaan ini didaftarkan tahun 2023 oleh Abdul Wali Ahmed dan hanya punya 2 pengemudi. Dan saya yakin Anda pernah mendengar beberapa pengemudi truk asal India mengalami jumlah kecelakaan yang tidak sebanding di Amerika Serikat. Kami juga pernah mengalami beberapa kecelakaan di sini di Australia, tetapi pemerintah kami berusaha menyembunyikan etnisitas para pengemudi. Itu skandal besar di Australia sekarang. Lihat ini. Salah satu dosa besar di Australia adalah memarkir mobil di depan jalan masuk rumah seseorang, yang berarti orang itu terjebak dan tidak bisa keluar. Saya tidak tahu seberapa serius hal itu di Inggris dan Amerika, mungkin mirip. Tapi di Australia, kamu tidak boleh melakukannya. Saya sendiri belum pernah, bahkan di depan rumah sendiri. Oke, kamu bahkan tidak pernah parkir di depan jalan masuk rumahmu sendiri, tapi seperti yang saya bilang, ketika kamu mendatangkan banyak orang dari budaya yang punya sikap berbeda terhadap lalu lintas, terhadap hukum lalu lintas, terhadap hampir segala hal, maka kamu akan melihat hal seperti ini. Judul berita ini, Muslim yang berkumpul di masjid pinggiran Adelaide saat Ramadan memarkir kendaraan di depan jalan masuk rumah tiap malam membuat warga marah. Warga di sini non-Muslim, mereka orang Australia. Lihat ini jalan masuk rumah seseorang. Tapi orang-orang memarkir mobil di sana karena malas parkir lebih jauh dan tidak mau jalan kaki. Mereka tidak peduli menghalangi orang lain. Bagaimana orang itu bisa keluar dari rumahnya? Ini bukan kejadian tunggal, terjadi di banyak tempat. Dan saya tahu persis pola pikir seperti ini. Dan saya punya tepat sebuah video untuk menunjukkan kepada Anda. Lihat, jalan masuk ini hilang, yang lain terhalang.
Mungkin masih ada cara lebih baik. Begini respons orang Australia. Parkir di depan jalan saya, nanti ban mobilmu disobek. Muslim, Australia, Tionghoa, India, saya tak peduli. Saya tak pernah parkir di depan jalan masuk orang lain, mungkin ada yang tidak seperti saya. Jadi dimanapun kita melihat, kohesi sosial kita sedang hancur. Karena pemerintah kita benar-benar ceroboh dalam mendatangkan orang-orang dari budaya yang sama sekali tidak menghargai atau menghormati norma-norma Barat. Alasan mengapa saya bisa berbicara dengan begitu percaya diri adalah karena saya seorang imigran. Saya tidak lahir atau bahkan dibesarkan di sini. Saya datang ke sini sebagai seorang pemuda ketika saya berusia 19 tahun. Saya ingin belajar tentang Australia, khususnya Barat dan cara hidup kita. Keinginan ini sudah ada dalam diri saya. Kenapa pendatang baru tidak mau belajar cara hidup orang Australia saat datang? Kamu sudah meninggalkan negaramu. Pada dasarnya kamu telah membuat pernyataan bahwa negaramu adalah tempat yang buruk. Nilai-nilai budaya kamu telah membawa pada masyarakat yang gagal sehingga kamu tidak bisa lagi tinggal di sana. Jadi kamu pergi ke negara asing, ke negara yang nilai budayanya membawa mereka menjadi negara yang sukses dan makmur, tempat yang ingin kamu tinggali. Lalu kamu masih punya keberanian untuk berpikir bahwa budaya kamu entah bagaimana lebih unggul, dan kamu sama sekali tidak berusaha untuk mempelajari norma-norma negara tempat kamu pindah. Saya akan tunjukkan video dari Inggris, mungkin di London. Lihat ini, seorang migran Muslim parkir ilegal di depan masjid di Inggris, mungkin London. Saya tidak tahu dewan apa. Dan lihat kelakuan pria ini. Alih-alih mendidik dirinya sendiri dengan norma-norma, omong-omong, hal pertama yang saya perhatikan di daerah Muslim di Inggris, masalah ini sangat menonjol di daerah Muslim di Inggris. Orang-orang tidak memarkir kendaraan di tempat yang sudah ditentukan. Parkir sembarangan membuat kualitas lalu lintas menurun, bahkan di kalangan Muslim asli. Yang saya maksud asli adalah mereka yang telah tinggal di sana beberapa generasi, bukan pendatang atau orang baru dari Pakistan. Bahkan jika lahir dan besar di sana karena mereka sudah membentuk masyarakat paralel. Apa itu? Meskipun lahir dan besar di sana, entah kenapa kamu tetap tidak bisa setaat penduduk atau orang Australia asli pada hukum. Lihat orang ini. Alih-alih mengakui kesalahan, dia menuduh rasisme dan Islamofobia. Dengarkan ini. MSL. Oke, jadi mereka menyuruhmu datang ke sini saat waktu sholat? Oh, sendirian. Jadi kamu yang benci waktu sholat Muslim ada masalah dengan agamaku? Apa yang kamu lakukan di sini saat waktu sholat? Kuning oranye, kuning oranye. Saya paham, tapi kenapa kamu tidak selalu di sini? Karena kalau kamu turun, kamu akan mendapat perlakuan buruk setiap hari. Aku tidak memperlakukanmu buruk, justru kamu yang begitu. Kamu harus berubah sikap. Aku tidak memperlakukannya buruk. Apa aku memperlakukannya buruk? Halo? Lihat ini. Saudara-saudara, apa aku memperlakukannya buruk? Aku sedang bicara dengan kalian. Aku tidak memperlakukan buruk. Kenapa harus begitu? Kalian memanfaatkan Muslim yang sholat di masjid dengan memberi surat tilang. Setiap kali kalian bertengkar, kalian pergi dari sini dan tidak pernah datang. Bahkan sekarang saat waktu sholat. Kamu lihat manipulasi itu. Dia parkir secara ilegal. Dia marah karena kamu menghukum kami sebagai Muslim dan bermasalah dengan agama kami. Saya akan bilang, lalu kamu mau apa? Haruskah kami longgarkan aturan hanya untukmu? Kenapa parkir di sini? Saya tidak peduli siapa kamu. Muslim, Hindu, Kristen, saya tak peduli. Jangan parkir sembarangan. Itu cara saya bicara. Kemanapun mereka pergi, mereka mencoba memaksa penduduk setempat untuk berubah. Sampai sekarang pun, saya rasa hal ini masih terjadi, terutama pada kaum woke dan kiri yang sangat berperasaan. Mereka masih mencoba untuk mengakomodasi mereka. Kemarin saya melihat video pemukulan komunitas gay untuk Gaza di Sydney oleh Muslim Sydney hanya karena mereka gay. Coba cek videonya kalau belum menonton. Kelompok kiri sangat diam. Komunitas lesbian, gay, biseksual, transgender, queer sangat diam karena ada hierarki korban. Mereka hanya mengenal sudut pandang penindas dan tertindas. Jadi di tahun 90-an, saya melihat kelompok Kristen kulit putih menindas komunitas gay. Mereka membela kaum gay. Kini, Muslim dipandang tertindas,
sementara pihak lain dianggap penindas. Kini bahkan kaum gay ada di pihak itu. Saat mereka diserang kelompok tertindas, mereka pura-pura tak melihat. Bukankah itu menarik? Karena homoseksual barat adalah produk dari masyarakat barat. Masyarakat barat dibangun di atas kolonialisme. Begitulah cara mereka suka mengatakannya. Saya hanya menjelaskan cara mereka berpikir. Kemanapun mereka pergi, mereka memaksa orang lain mengikuti pandangan mereka. Lihatlah seorang muslim di kereta di Belanda ini mencoba mempermalukan pria ini karena makan selama Ramadan. Dia mengatakan sesuatu, dia bergumam sesuatu. Wanita ini jelas bisa mendengarnya. Saya tidak tahu apakah dia berpikir betapa kasarnya pria ini. Kenapa dia makan di kereta? Sebenarnya, sejujurnya, saya juga tidak suka orang makan di kendaraan umum, di kereta atau di bus kecuali saat Ramadan. Hanya saat itu, saya membela orang makan di transportasi umum. Karena orang ini bukan mengeluh tentang dia makan di transportasi umum dan baunya menyebar ke seluruh tempat. Bukan, itu bukan yang dia keluhkan. Dia mengeluh karena makan, sedangkan orang ini memilih berpuasa demi menyenangkan teman khayalannya. Kita semua harus bilang, oh lihat ini, lucu sekali. Itulah kenapa dia mempermalukan. Jadi itulah kenapa aku berpihak pada orang Belanda ini. Kamu seperti, wow, ada apa? Kamu mau? Biar aku masukkan ke mulutmu. Oke. Sayang sekali, benar-benar sayang. Waktunya telah tiba bagi kita untuk mengambil sikap. Jika ada siapapun yang mencoba memaksamu untuk berubah, cukup katakan secara lisan kepada mereka dan jangan berdiri di dekat jarak jangkauan pukulan. Oke? Jaga jarak 1 lengan karena orang seperti ini mudah meledak dan bisa saja memukul. Jika kamu ada di jarak aman, kamu punya waktu bereaksi untuk menghindar dan mungkin menggunakan kekuatanmu. Saya tidak menyarankan kamu berkelahi, tapi sebaiknya dari jarak aman katakan, maaf, tidak, pergi ke negara muslim. Selalu dimulai seperti ini. Saya akan tunjukkan satu video lagi, lihat. Lihat kondisi daerah yang diambil alih migran negara dunia ketiga. Ini Birmingham, ya. Birmingham memang kacau, tapi tidak separah ini. Lihat ini. Jadi teman-teman, ini adalah taman yang terletak di dekat Dudley Road di Birmingham, dekat Winston Green. Ini adalah taman bermain anak-anak. Lihatlah ini. Jangan lupa bayar zona udara bersih ya. Ya, dan pajak kendaraan kalian, bayar saja pajak kendaraan kalian. Kalian tahu supaya orang-orang bisa datang dan buang semua sampah di sini. Lihat ini. Ini adalah taman bermain anak-anak. Saya bisa jamin, ini bukan orang Inggris kulit putih yang melakukan itu. 100% saya bisa jamin itu. Saya tahu ini karena hal serupa terjadi di Pakistan, Bangladesh, India, dan negara dunia ketiga lainnya. Membawa ratusan ribu orang dari negara dunia ketiga membuat kebiasaan lama tetap sulit hilang. Itulah sebabnya kita sering melihatnya. Memang benar, impor orang dari dunia ketiga membuat kita jadi dunia ketiga. Tidak semua budaya itu setara. Oleh karena itu, perilaku semua orang juga tidak sama. Nilai budaya adalah sistem operasi manusia. Orang berperilaku sesuai didikan dan nilai budaya tempat mereka dibesarkan. Ini sangat sederhana. Hal ini menjadi sangat jelas sekali. Saat ini, ketika menerima orang dari budaya lain, kebiasaan mereka tetap melekat. Nilai budaya bukan seperti jaket yang bisa dilepas di bandara. Saat tiba di negara baru, kamu pakai jaket baru dan voila. Beberapa orang bisa lolos, termasuk saya, tapi saya tidak tahu. Saya adalah anomali. Saya rasa kurang dari 30% migran muslim seperti saya, tapi orang India sangat baik. Oke, saya mungkin pernah menunjukkan beberapa kebiasaan buruk orang India kepada Anda. Saya mungkin pernah menyebut India, tapi orang India sangat baik dengan generasi kedua dan ketiga. Mereka adalah orang-orang yang bangga dan memang seharusnya begitu, tapi mereka berintegrasi dengan sangat baik. Generasi migran sangat pekerja keras. Mungkin ada hambatan bahasa, dan mereka juga melakukan kebiasaan budaya yang dianggap menjijikkan oleh orang Barat. Namun, dalam jangka panjang mereka tetap baik-baik saja. Mereka jelas ternyata lebih baik daripada beberapa migran lain dari budaya lain, seperti Allahu Akbar. Jadi, impor dunia ketiga
berarti jadi dunia ketiga. Kita sedang kehilangan Barat. Menurut saya, Barat makin cepat jadi dunia ketiga.